Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya perintah Tuhan itu tidak berat. Iblis itu licik sekali mengintimidasi setiap orang percaya, sampai kita selalu berpikir, waduh, kayaknya perintah Tuhan itu berat, kayaknya mengampuni itu susah, kayaknya hidup kudus itu gak mungkin, kayaknya hidup setia, jujur itu, aduh, rasanya kayak hidup di awan-awan, kayaknya perintah Tuhan itu, aduh, mungkin buat nabi-nabi kali bisa, buat hamba-hamba Tuhan hebat tuh bisa kali. Tapi kalau kita masih dagang, kita ini anak muda yang pacaran, kita ini mahasiswa, kita ini ibu rumah tangga, kita ini pengusaha, rasanya ya pendeta, kayaknya nggak mungkin deh kita bisa jadi pelaku firman 100%. Nah ini dia kan, karena iblis menaruh konsep dalam pikiran kita bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat, dan bahkan bukan cuma berat, rasanya mustahil untuk dapat dilaksanakan. Padahal sekali lagi saya mau ulangi, perintah Tuhan itu tidak berat. Justru yang berat itu hidup dalam dosa. Saya tanya, marah sama sukacita mana yang lebih sulit? Marah lebih sulit. Orang gara-gara marah bisa darah tinggi, orang gara-gara marah-marah terus lama-lama bisa stroke, dan orang gara-gara marah-marah terus akhirnya cepat mati. Tapi kalau orang hidup sukacita justru malah lebih sehat, saudara. Jadi ingat, perintah Tuhan itu tidak berat. Justru yang berat itu justru hidup di dalam dosa. Tapi karena kita udah biasa hidup dalam dosa, akhirnya kita merasa justru perintah Tuhan yang berat. Karena saya pelajari justru perintah Tuhan itu indah. Kenapa? Karena perintah Tuhan akan menolong kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Bukankah dosa itu yang sebetulnya menghancurkan kita? Bukankah dosa itu yang merusak masa muda kita, yang kemudian menghancur lulu lantahkan keluarga kita? Jadi ingat, perintah Tuhan menolong kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Padahal Alkitab sudah bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar, yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu itu segala dosamu. Nah justru dengan perintah Tuhan kita mampu untuk menjauhkan diri dari dosa. Yang kedua saya pelajari kenapa perintah Tuhan itu indah. Karena perintah Tuhan itu menolong kita untuk membebaskan kita dari tipuan-tipuan iblis. Loh, Alkitab udah bilang iblis itu menyamar seperti malaikat terang. Nah kalau kita gak hidup dalam perintah Tuhan, gampang sekali kita terjebak, gampang sekali kita tertipu. Karena pada dasarnya kita manusia-manusia yang bodoh. Tetapi waktu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, kita berjalan dalam perintah-perintah Tuhan, maka kita akan diberi kekuatan baru, kata Alkitab, laksana burung Raja Wali yang sedang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau dia berjalan, dia tidak menjadi lemah. Kalau dia berlari, dia tidak menjadi letih lesu. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, perintah Tuhan itu indah. Kenapa? Karena perintah Tuhan menolong kita untuk kita dapat makin bertumbuh dewasa dalam Kristus. Ada banyak orang bertahun-tahun masuk gereja, tapi nggak dewasa-dewasa. Bertahun-tahun masuk gereja, ya begitu-begitu aja. Bertahun-tahun masuk gereja, tapi tetap aja nipu, tetap aja berzina, tetap aja hidup dengan segala kepalsuan, kemunafikan. Lalu kita bingung, kok bisa sih orang Kristen begitu? Jawabannya sederhana, karena dia menyebut diri Kristen, masuk gereja, suka nyanyi, dengar khotbah, tapi tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman. Padahal Alkitab sedang mengajarkan pada kita, kalau kita ikuti perintah Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, maka kita akan berakar ke bawah, bertumbuh
tumbuh ke atas dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau ulangi, perintah Tuhan itu tidak berat. Justru perintah Tuhan itu menolong kita untuk menjauhkan diri dari dosa, menolong kita untuk membebaskan kita dari segala tipuan, belenggu dan jebakan iblis. Dan yang ketiga, bahwa perintah Tuhan itu akan menolong kita untuk memampukan kita makin bertumbuh dewasa dalam Kristus. Dan akhirnya bahwa perintah Tuhan itu akan menjadikan kita pribadi yang berkenan pada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Oh, luar biasa. Ini dua hal yang penting. Kita harus jadi pribadi yang berkenan pada Tuhan dan akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Apa artinya kita berkenan kepada Tuhan? Kalau hidup kita jadi batu sandungan bagi sesama. Tapi sebaliknya, apa artinya hidup kita menjadi berkat bagi sesama tapi sebetulnya hidup kita jauh dari Tuhan? Biarlah hari ini kita diingatkan kembali bahwa perintah Tuhan itu tidak berat. Perintah Tuhan itu indah karena menjauhkan diri kita dari dosa, membebaskan kita dari segala tipuan iblis, memampukan kita makin bertumbuh dewasa dalam Kristus, dan akhirnya kita jadi pribadi yang makin hari makin berkenan kepada Tuhan dan makin hari makin menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tepat seperti diperintahkan Tuhan. Oh, luar biasa ini. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, maka jalan hidup kita akan penuh dengan berkat, mujizat, dan kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam program kita ini dalam pembahasan tentang tepat seperti diperintahkan Tuhan, di mana kita mau sama-sama belajar dari Kejadian pasal 39, Kejadian pasal 39 ayat yang ke-32, Kejadian 39 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-43. Kejadian 39 ayat 32 sampai 43 di bawah judul perikop pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Kejadian 39 ayat 32 sampai ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ini kalimat yang luar biasa. Orang Israel telah melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa mereka lah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Ayat 41, pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Ayat 42, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Ayat 43, dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa nggak bisa memberkati mereka sampai mereka mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Karena kalau mereka mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan, otomatis berkat Tuhan akan luar biasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menjadikan perintah Tuhan itu indah dan tidak berat dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengerjakan tepat segala perintah-perintah Tuhan? Yang pertama, jika memang
memang kita memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita bukan hanya punya kerinduan, oh saya mau diberkati, saya mau sukses, saya mau maju, saya mau berhasil. Bukan cuma itu, tapi Tuhan dengan kesuksesan saya, dengan keberhasilan saya, dengan apa yang ada pada saya mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, ketika mentality kita, kerinduan kita, desire di dalam hati kita, betul-betul Tuhan saya ingin menyenangkan hati Tuhan, maka saudara gue yang kasih dalam Tuhan, perintah Tuhan itu menjadi asik buat kita. Perintah Tuhan itu menjadi menyenangkan buat kita, ya kan? Sama seperti orang olahraga, ya. Kalau memang tujuan kita, wah saya mau sehat, ya kan? Dia lari pagi 1 jam dan dia rasa nikmat, dia rasa menyenangkan. Kenapa? Karena dia memang punya kerinduan untuk itu. Tapi kalau orang memang nggak punya kerinduan untuk itu, dipaksa untuk lari pagi 1 jam tiap hari, waduh bosen banget, saudara-saudara, ya kan? Begitupun kerinduan orang. Kalau kita punya kerinduan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, maka perintah-perintah Tuhan itu menjadi indah dan tidak berat. Yang kedua, bagaimana menjadikan perintah Tuhan itu indah dan tidak berat? Jika kita selalu libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena ingat, kita kekuatannya terbatas, tapi kalau kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita, Alkitab berkata roh di dalam kita itu akan membantu kita tatkala kita lemah. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata roh di dalam kita itu lebih besar dari roh yang alam dunia ini, sehingga Roh Kudus itu memampukan kita untuk mengerjakan hal-hal yang dunia ini tidak sanggup kerjakan. Dan yang ketiga, bagaimana menjadikan perintah Tuhan itu indah dan tidak berat? Jika kita makin mendekat kepada Tuhan. Karena ingat, kadang-kala bukan persoalan yang terlalu berat, kitanya yang terlalu jauh dari Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, semakin segala sesuatunya sulit. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin segalanya menjadi indah dan luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, bagaimana menjadikan perintah Tuhan itu tidak berat? Jika kita hidup lurus dan benar. Kalau kita hidup ngaco, melenceng, wah hancur, saudara. Tapi kalau kita hidup lurus dan benar, maka perintah Tuhan itu indah, perintah Tuhan itu asik, perintah Tuhan itu tidak berat. Justru perintah Tuhan menggairahkan kita untuk senantiasa berjalan di dalam langkah-langkah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus kami berdoa buat bagian taruh tangan kanannya di dada, karena rindu untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan beri kekuatan sehingga kami senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu menyenangkan Tuhan. Kami selalu melibatkan Roh Kudus dalam langkah kami. Kami selalu mendekat kepada Tuhan dan hidup lurus dan benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.